أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya kalau kita melihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Iramadatil Imad. Bisa kita lihat Iramadatil Imad. Iram di sini disebutkan Iram memiliki banyak makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Ada yang menyebutkan nama kota di kaum Nabi Hud, kaum Ad. Ada yang menyebutkan Iram ini adalah nama dari kakek Nabi Hud sebagai orang atau penghuni pertama di kaum Ad. Ala kulli hal, intinya Iram ini adalah sebuah nama, entah tempat atau orang yang berkaitan dengan kaum Ad, yang berkaitan dengan kaum Ad. Zatul Imad, yang memiliki al-imad, bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang kokoh. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa salah satu ciri-ciri dari kaum Ad ini adalah memiliki teknologi yang maju, bukan hanya dari fisiknya yang besar, yang tinggi, tapi juga dari teknologi dan bangunan-bangunan yang ia miliki pada hari itu. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepadanya. Dan ini disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Wa amma 'adin fa uhliku birihin sorsorin khati'ah. Adapun kaum Ad itu sendiri, maka Allah binasakan kaum Ad dengan sorsorin, dengan sebuah tiupan angin. Tiupan angin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khaliyah fahal tara lahum min baqiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad ini dimusnahkan oleh Allah 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sampai-sampai kebinasaan dari kaum Ad ini dibinasakan seperti pelepah kurma yang terlepas dari pohonnya, yang mengkerut, yang terhancur. Fahal tara lahum min baqiyah. Kemudian Allah memberikan penegasan bahwa siapa yang tersisa dari kaum Ad, sebuah kaum yang kuat, yang besar, yang jaya pada masanya, namun ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tetap dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini sebenarnya 3 kisah ini yang nanti kita sebutkan. Yang pertama kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, kemudian Fir'aun. Ini berkaitan erat dengan orang-orang Arab, orang-orang Mekkah pada khususnya. Karena surah ini diturunkan di kota Mekkah, maka surah ini berkaitan dengan orang-orang Mekkah. Yang pertama, kaum Ad itu dia berada di Jaziratul Arab, di kawasan Jazirah Arab. Makanya terkenal kisahnya. Kemudian yang kedua, kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini diutus kepadanya Nabi Saleh alaihi salam. Dan itu juga di Jaziratul Arab. Jaziratul Arab di bagian Arab. Kemudian yang terakhir Fir'aun. Kenapa disebutkan Fir'aun? Padahal ini Fir'aun bukan di tanah Arab, tapi di Mesir. Salah satu menyebutkan karena orang-orang Yahudi pada hari itu senantiasa menceritakan kisah-kisah dari Fir'aun. Karena kisah Fir'aun ini juga ada di dalam Taurat, makanya dikisahkan. Makanya Allah memberikan gasan bahwa kisah yang ada di dalam Taurat mereka itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya 3 kisah ini memberikan penegasan kepada orang-orang Arab pada zaman itu bahwa sekuat apapun mereka, sehebat apapun mereka, sebanyak apapun hartanya, ketika dia tidak menyembah Allah, kemudian dia melupakan Allah,
mendustakan Allah, maka pasti berakhir dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, maka tentu saja mereka akan diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.